Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak salah resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai cahayamu membuat mereka menjadi tak berdaya. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu ya, dimana kamu memiliki cahaya yang sangat terang benderang ya. Dan ini membuat mereka yang toksik yang berada di lingkungan kamu, di circle kamu itu menjadi tak berdaya. Nah, seperti apa ya guys ya, lebih detailnya mari kita lihat di sini energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping aneka boneka paket, kamu bisa kunjungi all shop aku dan linknya udah tertera di description box. Oke, mari kita lihat di sini ada apa aja ya. Oke. Di sini ada The Magician. Ada The Tower, ada The World, ada Page of Cups, and then ada Six of Pentacles. Ada Four of Wands, ada The High Priestess, one more, ada Queen of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Well guys, seperti temanya ya, cahayamu membuat mereka menjadi tak berdaya ya. Kenapa? Karena aku merasa bahwa kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini adalah orang-orang yang penuh dengan daya potensi yang besar ya guys ya. Dimana kamu ini terlahir sebagai orang-orang yang berbakat ya. Dan kamu memiliki bakat yang luar biasa. Entah itu kamu memiliki satu atau dua bakat ya guys ya, atau kamu multi talent ya guys ya. Dimana walaupun kamu memiliki satu bakat atau dua bakat ya, tapi bakat kamu tuh sangat maksimal banget gitu loh guys ya. Kalau kamu sudah bisa menemukan bakat kamu apa, kemudian kamu bisa totalitas dan berdedikasi di dalam mengasah bakat yang kamu miliki ya, itu benar-benar bisa menjadikan kamu sosok yang luar biasa, yang penuh dengan potensi ya, dan terlihat sangat powerful. Di sini aku melihat kamu itu bercahaya loh guys ya. Dimana cahaya di sini maksudnya adalah kamu tuh orang yang sepertinya itu diberkahi dengan kemampuan yang luar biasa gitu loh guys ya. Kamu memiliki kebiasaan di mana berpotensi menjadi seseorang yang expert atau ahli di bidangnya gitu loh guys ya. Sehingga ya di sini aku merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang kayaknya tuh iri sama kamu ya guys ya. Iri bukan karena kamu kaya ya, bukan karena kamu berasal dari keluarga terpandang, atau bukan karena kamu ini memiliki jabatan tertentu, atau bukan karena kamu ini memiliki pendidikan yang tinggi ya, atau apapun yang kamu raih di dalam kehidupanmu. Mereka tuh bukan hanya karena iri hal itu gitu loh guys ya. Dan bahkan aku merasa bahwa mereka ini ya, yang sepertinya itu sudah cukup secara material gitu ya, punya usaha, punya kerjaan ya, udah berkecukupan, bahkan kaya raya ya, itu kayak masih ada aja yang iri sama kamu. Kamu pun juga kayaknya dibuat bingung gitu loh guys ya, apa ya yang diirikan sama aku, padahal aku tuh biasa-biasa aja, padahal aku tuh adalah orang yang sederhana, aku selalu berpenampilan sederhana, aku berasal dari keluarga yang sederhana, lantas apa yang mereka irikan gitu loh guys ya. Padahal mereka itu hidup berkecukupan, bahkan berkelebihan,
Bahkan ada juga nih yang sepertinya itu orang kaya atau orang berada gitu loh guys ya, tapi kayaknya mudah jealous gitu ya. Ternyata mereka tidak memiliki apa yang kamu miliki gitu loh guys ya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menginginkan sesuatu yang kamu miliki, yang tidak mereka miliki gitu loh guys ya. Entah itu bakatmu, potensimu, kebiasaan kamu, keterampilan kamu, kemampuan kamu, atau sesuatu yang membuat mereka merasa tertarik gitu loh guys ya. Bisa juga ini tentang kepribadian kamu atau karakter-karakter unik yang kamu miliki. Nah, bisa juga seperti itu ya guys ya. Sehingga di sini ya guys ya, aku merasa ya, orang-orang ini ya mudah jealous atau cemburu sama kamu gitu loh guys ya. Mereka ini jadi toksik sama kamu karena mereka merasa silau dengan cahaya yang kamu bawa ya. Entah itu cahaya yang berupa potensi besar yang kamu miliki di dalam dirimu, entah itu cahaya dari bakat kamu ya guys ya. Mungkin kamu memiliki bakat spiritual ya, mungkin kamu memiliki kepribadian yang membuat orang lain itu menginginkan kepribadian yang kamu punya gitu loh guys ya. Mungkin kamu memiliki kepribadian di mana kamu ini bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, mudah bahagia orangnya walaupun dalam kesederhanaan gitu loh guys ya. Yang mana orang yang mungkin saja ini adalah orang yang berada, orang yang bergelimang harta, itu nggak bisa bahagia gitu loh guys ya. Tapi melihat kamu ya berada di dalam kesederhanaan kok bisa bahagia. Nah, bisa juga ya seperti itu ya guys ya. Itu bisa juga bikin dia jadi jealous gitu loh guys ya. Jadi cemburu, jadi iri hati. Kenapa? Dia yang bergelimang harta, punya banyak material, secara material dia cukup, kok nggak bisa bahagia. Sementara kamu ya yang hidupnya pas-pasan misalnya ya, apa adanya, hidup sederhana, penampilan sederhana, kok bisa bahagia. Nah, seperti itu ya guys ya. Terkadang ya, sesuatu yang kita miliki itu bisa membuat orang jadi jealous ya, membuat orang tertarik untuk memiliki, ingin mendapatkan atau ingin seperti kita gitu loh guys ya. Padahal kita diam gitu loh guys ya, nggak pernah show up ya, nggak pernah flexing, nggak pernah kayaknya koar-koar gitu loh guys ya. Tapi orang kayak tertarik sendiri gitu loh guys ya, merasa tersaingi sendiri, merasa kalau kamu itu adalah ancaman bagi dirinya gitu loh guys ya. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain gitu kan, kamu cuman diam aja ya, fokus sama diri sendiri dan nggak pernah nyenggol orang ya. Kamu nggak pernah memulai duluan gitu ya, atau mencari gara-gara, mencari permasalahan sama orang, no gitu kan. Apalagi sampai nyenggol orang, ngusilin orang, jahilin orang, never ya, nggak pernah gitu. Tapi kok kenapa ya orang-orang tuh kayak usil, jahil sama kamu padahal kamu nggak ngapa-ngapain? Yaitu dia ya, karena mereka merasa silau dengan cahayamu. Cahayamu itu terlalu terang ya guys ya. Mungkin kamu ini di sini terlihat menikmati hidup, sangat menikmati hidup, atau kamu terlihat menjadi pribadi yang sangat menyenangkan, yang disukai oleh banyak orang di lingkungan kamu, dan itu malah membuat orang jadi jealous sama kamu atau merasa iri hati terhadap kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Aku merasakan bahwa beberapa dari mereka yang ada di lingkungan kamu itu jadi toksik ke kamu karena mereka itu merasa kalau kamu ini bisa menjadi ancaman bagi mereka gitu loh guys ya, terutama bagi eksistensi mereka ya guys ya. Mereka nih selalu pengen eksis di lingkungan itu, bahkan kayak pengen berkuasa gitu loh guys ya. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa melebihi mereka, atau seseorang yang bisa membuat lingkungan itu menjadi tertarik gitu loh guys ya. Nah, seperti itu. Dan aku merasa bahwa kamu ini adalah seseorang yang berjiwa bebas ya guys ya. Kamu ini kayaknya itu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri dan kehidupanmu tanpa seseorang, tanpa bantuan orang lain ya. Kamu bisa mandiri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, nggak ada yang ngelarang kamu, nggak ada yang mengekang kamu. Dan itu bisa juga menjadi kecemburuan bagi orang-orang di sekitar kamu, karena mungkin saja orang-orang di sekitar kamu ini ada yang dikekang oleh pasangannya, ada yang tidak bebas untuk melakukan ini dan itu sesuai dengan keinginannya ya. Melihat kamu ini bisa free, itu bisa membuat dirinya jadi cemburu atau jealous, akan iri dengki terhadap kamu gitu loh guys ya. Kenapa kamu bisa sebebas itu? Kenapa kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau sementara aku tidak gitu loh guys ya. Jadi kayak lebih membanding-bandingkan kehidupan kamu dengan kehidupannya ya. Dan itulah yang membuat mereka ini kayaknya jadi iri hati sama kamu, sehingga
berpotensi untuk toksik ke kamu gitu loh guys ya, karena mereka merasa tidak terima dengan kehidupan mereka ya, dan mereka merasa kehidupan kamu itu lebih mengasyikkan dan menggiurkan ya, lebih kayak membuat mereka ini jadi tertarik ingin memiliki kehidupan seperti dirimu kayak gitu loh guys ya. Dan di sini aku rasa ya beberapa dari kamu ini kayaknya udah pernah dihujani dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ya guys ya, oleh orang-orang yang sirik terhadap dirimu ya guys ya. Karena di sini kamu ini adalah orang yang berbakat, orang yang punya banyak potensi ya atau kebisaan gitu loh guys ya, sehingga banyak orang yang iri dengki terhadap kamu. Walaupun kamu termasuk orang yang sederhana, tapi kamu memiliki potensi yang luar biasa yang tak bisa ditutupi gitu loh guys ya, sehingga ya ini membuat kecemburuan sosial terjadi, dan akhirnya kamu sepertinya dihujani dengan yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Ada beberapa dari kamu yang diperlakukan, sorry to say, dengan tidak baik oleh orang-orang sekitar ya. Mereka sinis tanpa alasan yang jelas ya. Kemudian ada yang ngejelek-jelekin kamu, berusaha untuk meremehkan kamu, merendahkan kamu, biar kamu tuh dipandang rendah atau remeh ya di lingkungan sekitar kamu gitu loh guys ya, biar kamu tuh dipandang sebelah mata. Karena sepertinya semakin kamu berpotensi atau punya potensi gitu loh guys ya, semakin kayaknya orang-orang toksik ini pengen menenggelamkan kamu ya, kayak pengen membuat kamu tuh nggak terlihat gitu. Ibarat kata tuh seolah-olah kayak ditelan bumi gitu loh guys ya, biar ditelan bumi sehingga biar nggak jadi pusat perhatian gitu loh guys ya. Karena orang-orang toksik ini sangat benci kalau ada seseorang yang sangat bersinar atau membawa cahaya di lingkungan itu, sehingga banyak menarik perhatian orang-orang sekitar kayak gitu loh guys ya. Tapi apa daya ya guys ya, kamu nggak berkehendak ya. Namanya bakat, potensi, kemampuan, kebisaan, keahlian, itu kan semua adalah anugerah dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Walaupun kamu sudah dihujani dengan berbagai hal yang tidak baik ya guys ya, termasuk fitnah ya. Ada juga nih sampai difitnah ya. Tapi kamu tetap berdiri tegak, aku lihat di sini ya guys ya. Kamu tetap pede di sini ya guys ya, tetap percaya diri dan tetap memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri, memiliki keyakinan, keteguhan bahwa kamu di sini udah berada di jalan yang benar, di jalan yang tepat gitu loh guys ya. Kamu nggak pernah nyenggol orang, nggak pernah berbuat yang tidak-tidak terhadap orang ya. Jadi mereka nggak ada alasan yang kuat gitu loh guys ya untuk memperlakukan kamu dengan buruk gitu loh guys ya. Tapi nyatanya mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu dan memperlakukan kamu dengan buruk, dan kamu rasa ya kamu nggak ada salah gitu loh guys ya. Bakatmu, potensimu, kemampuanmu itu nggak bersalah ya, nggak ada yang salah dari dirimu gitu loh guys ya. Jadi kamu di sini pede gitu loh guys ya, nggak ada yang salah kok. Aku cuma berusaha melakukan yang terbaik untuk kehidupanku. Aku hanya berusaha untuk menjalankan misi jiwaku. Aku berusaha untuk mengembangkan bakat yang aku miliki. Apa yang salah gitu loh guys ya. Jadi yang ada di pemikiran kamu seperti itu gitu loh guys ya. Kenapa orang-orang jadi benci aku, kenapa orang-orang jadi memusuhi aku, padahal aku nggak pernah gangguin mereka, padahal aku nggak pernah nyenggol mereka, tapi mereka berbondong-bondong nyenggol aku, berusaha untuk menjatuhkan diriku. Dan ini tentunya bukan salahku dong. Aku hanya berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupanku. Nah, seperti itu ya. Kamu berusaha untuk kayak menguatkan diri sendiri gitu loh guys ya. Karena kamu memang pada kenyataannya nggak pernah gangguin orang gitu loh guys ya. Orang itu aja gangguin kamu karena dengan alasan sirik, iri hati terhadap diri kamu gitu loh guys ya. Dan itu sebetulnya bukan salah kamu. Mereka sih yang bermasalah ya dengan penyakit hatinya mereka gitu loh guys ya. Walaupun kamu sudah dihujani dengan berbagai hal yang buruk, termasuk fitnahan ya guys ya. Fitnahan yang karena mereka iri dengki ya, itu kayaknya tidak membuat kamu redup ya. Cahayamu tidak bisa diredupkan dengan yang namanya keburukan atau hal-hal yang buruk yang orang-orang toksik ini sebarkan ya guys ya. Justru sebaliknya, cahayamu ini membuat mereka menjadi tak berdaya gitu loh guys ya, karena segala hal yang buruk yang telah mereka lakukan terhadapmu sepertinya itu tidak mempan atau tidak berlaku atau tidak ngepek ya, tidak memberikan pengaruh apapun, tidak berdampak signifikan terhadap kehidupanmu ya. Kamu di sini tetap banyak disenangi oleh banyak orang ya guys ya. Terlihat orang-orang itu kayaknya menemukan kebenaran dari dirimu, walaupun orang-orang toksik ini berusaha untuk menjelekkan kamu, merusak reputasi kamu atau nama baik kamu, tapi tetap aja ya,
yang namanya sesuatu yang benar tetaplah benar gitu loh guys ya. Kamu nggak melakukan hal yang salah dan kebenaran selalu muncul ke permukaan gitu loh guys ya. Dan endingnya orang-orang yang pernah termakan hasutan ya, atau pernah terprovokasi ya guys ya, atau info palsu, hoax tentang dirimu ya, itu mereka semuanya akan kembali sadar gitu loh guys ya, bahwa kamu tak seburuk yang mereka pikirkan, bahwa itu semua cuma rumor atau sesuatu yang tidak benar yang orang toksik atau orang iri dengki itu katakan gitu loh guys ya. Mereka yang terprovokasi atau terhasut ini akan mulai menyadari kebenaran tentang dirimu, karena di sini cahayamu membuat mereka menyadari bahwa kamu bukanlah orang yang sejelek atau seburuk yang orang toksik itu katakan gitu loh guys ya. Dan kamu akan menemukan bahwa orang-orang yang pernah terhasut atau terprovokasi oleh orang-orang toksik yang iri dengki terhadapmu itu akan balik ke kehidupanmu ya. Mereka akan kembali menjadi supporter kamu atau pendukung kamu atau berteman lagi sama kamu gitu loh guys ya. Dan ada beberapa dari mereka yang sudah tersadar ya guys ya, sehingga mereka ini merasa malu juga ya guys ya, karena udah termakan hasutan oleh orang-orang toksik atau orang-orang yang iri dengki terhadap dirimu ya. Dan mereka menyadari bahwa kamu adalah orang yang sebetulnya tulus ya. Dan sebaliknya ya, orang yang menebarkan hoax atau cerita bohong itu adalah orang yang ternyata dia dalangnya atau pelakunya, atau dia yang sebetulnya ya yang memiliki busuk hati atau memiliki kepribadian yang buruk gitu loh guys ya. Sehingga aku merasa bahwa cahayamu ini akan mengungkap kebenaran tentang dirimu sendiri dan kebenaran tentang orang yang sudah menebarkan hal yang tidak baik tentang dirimu ya. Walaupun orang ini juga menggunakan energi black magic ya, bahkan menggunakan jasa dukun atau orang magic ya untuk mengirimkan energi negatif ke kamu, sepertinya itu pun juga tidak akan mempan ya guys ya. Karena di sini aku merasa cahayamu terang benderang ya guys ya. Cahayamu ini menyinari dirimu, menyelimuti dirimu, memproteksi dirimu ya, sehingga hal-hal yang tidak baik ini tidak akan sampai ke kamu ya. Karena di sini kamu memiliki keimanan, iman yang kuat, terutama kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, bahwa kamu yakin kebenaran itu pasti akan terungkap dengan sendirinya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk bisa mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya terjadi ya. Jadi kebohongan tidak akan pernah bisa bertahan lama, karena kebenaran akan selalu muncul ke permukaan untuk menyatakan hal yang sebenar-benarnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini aku merasa bahwa cahayamu itu memang menyinari dirimu, kehidupanmu, dan duniamu, sehingga itu membuat mereka, orang-orang yang toksik, orang-orang yang iri dengki terhadap dirimu ini tak berdaya. Mereka tak bisa apa-apa lagi. Mereka akan skakmat dengan sendirinya ya. Mereka yang berulah, mereka yang mencari gara-gara, mereka yang bikin onar, itu semua akan kena batunya dengan sendirinya ya guys ya. Karena di sini aku merasa bahwa memang cahayamu ini menyilaukan mata orang-orang yang toksik, sehingga itu membuat mereka tergugah untuk membuat masalah dengan kamu atau bermasalah dengan dirimu. Namun tak perlu khawatir, karena cahayamu ini juga mampu untuk membuat mereka menjadi tak berdaya ya, karena kamu selalu berpegang kepada kebenaran. Selama kamu selalu berpegang pada kebenaran dan selama kamu memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Sang Pencipta alam semesta, maka kebenaran yang ada di dalam kehidupanmu itu akan selalu bercahaya, memberikan cahaya yang membuatmu selalu terproteksi atau terlindungi dari hal-hal yang negatif atau dari energi negatif yang diberikan oleh orang-orang toksik itu. Ya, jadi apapun orang-orang toksik itu lakukan terhadap dirimu, ya, itu nggak akan bisa menembus atau nggak akan bisa menyentuhmu, karena cahayamu ini tanpa kamu sadari bisa membuat mereka yang toksik menjadi tak berdaya. Nah, seperti itu ya guys ya.
Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Spiritual connections. And then ada speak the language of love. Okay, spiritual connections. A relationship has a connections that goes beyond this lifetime. Okay, sepertinya di sini ya kamu ada yang dipertemukan dengan orang-orang yang sepertinya satu jiwa ya guys ya, soul friend ya, atau soul family gitu loh guys ya, dimana ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang terkoneksi dengan orang-orang satu jiwa, satu frekuensi, satu vibrasi ya, itu semua ya sepertinya memang kayak sudah ditakdirkan, atau kamu tuh memang terkoneksi secara spiritual gitu ya guys ya dengan orang-orang yang memiliki kesamaan gitu loh guys ya, entah itu kesamaan karakter kah ya, atau kemiripan kepribadian gitu loh guys ya, yang mana kamu tuh kayak klik atau klop dengan mereka nantinya gitu loh guys ya. Nah, dimana di sini ya kalau kamu sudah terkoneksi atau terhubung dengan orang-orang yang secara spiritual itu memiliki koneksi ya, kamu jangan sampai lewatkan kesempatan itu, atau kamu abaikan begitu saja, atau kamu tidak mau membuka diri ya guys ya. Walaupun kamu sering sekali nih bertemu dengan orang toksik atau terkoneksi berdealing dengan orang toksik ya, bukan berarti itu membuat kamu kayak jerah atau kapok gitu loh guys ya untuk membuka diri, terkoneksi dengan orang-orang yang baru. Cobalah untuk membuka kesempatan atau membuka ruang, membuka hati ya guys ya, untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang baru untuk menjalin hubungan dengan kamu ya, hubungan pertemanan, persahabatan, atau mungkin love relationship juga ya guys ya. Who knows ya, itu adalah orang-orang yang memang ditakdirkan untuk kamu ya, untuk menjadi teman kamu, sahabat kamu, atau your life partner, who knows gitu loh guys ya, buat kamu yang single ya guys ya. Kalau kamu terkoneksi secara spiritual dengan orang tersebut atau dengan orang-orang tersebut, biasanya itu akan ada ikatan secara hati gitu loh guys ya, dimana kamu merasa nyaman ya, merasa sudah kenal dengan orang itu gitu loh guys ya, walaupun kamu nggak pernah kenal ya, kayaknya udah kenal nih, kayaknya aku pernah kenal nih sama orang ini ya, semacam kayak dijapu ya guys ya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya guys ya, kalau spiritual connection ini bisa juga kita terkoneksi dengan orang-orang yang secara spiritual tapi kayak memberikan pelajaran ke kita gitu loh guys ya. Bisa juga ya orang yang dikirimkan oleh semesta ya, secara spiritual kita terkoneksi dengan dirinya, tapi orang itu kayak bertugas atau memiliki misi untuk menyadarkan kita, membangkitkan kita secara spiritual ya, melalui pembelajaran hidup gitu loh guys ya. Entah pelajaran apa yang dia berikan kepada kita, bisa juga seperti itu ya guys. Itu kenapa ya kita perlu memberi kesempatan juga bagi orang-orang baru untuk berkenalan dengan kita, terkoneksi, terhubung dengan kita ya. Tapi kita di sini hanya berusaha untuk bisa menjaga diri gitu loh guys ya. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu mengenali orang-orang yang terkoneksi dengan kita gitu loh guys ya, yang ingin berdealing dengan kita ya, agar kita tidak terjebak dengan orang-orang toksik ya, tapi kita lebih bijaksana untuk lebih paham bahwa orang yang datang ke kita ini membawa pesan gitu loh guys ya, sebagai sumber pembelajaran di dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu. Dan di sini pesannya lagi buat kamu, speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin saja ditakdirkan bertemu dengan kamu, cobalah kamu berbicara dari hati ke hati ya guys ya, dengan bahasa cinta ya. Artinya kita jangan sampai merasa trauma ya, karena sudah pernah nih terkoneksi dengan orang-orang toksik, lalu kita langsung memblokade akses gitu loh guys ya.
No ya, coba dulu membuka diri, membuka hati ya guys ya. Namun kita hanya perlu berbijaksana ya guys ya, untuk menilai, mengobservasi ya, apakah orang ini memang layak untuk masuk ke dalam kehidupan kita atau tidak gitu loh guys ya. Cobalah kita berbicara secara baik-baik dengan bahasa cinta, dengan bahasa yang bisa mengubah sesuatu yang tadinya kurang klik menjadi lebih klik gitu loh guys ya. Kata-kata cinta itu memiliki power atau berpower ya, memiliki energi gitu loh guys ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga sih ya guys ya, jangan sampai kita mengobrol kata-kata cinta juga ya. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memang layak untuk diberikan kebaikan, maka tidak ada salahnya kita memberikan kata-kata yang terbaik gitu loh guys ya, dari yang kita miliki ya, agar kita bisa membentuk hubungan yang sehat dan hubungan yang terjalin ini bisa bertahan atau awet gitu loh guys ya, bisa survive ya. Semua berawal dari diri kita sendiri ya. Jadi tetaplah untuk berbijaksana dalam menjalin setiap hubungan atau dalam terkoneksi dengan orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajki Mari Tarot Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.